Shalom Aleihim, Bismillah Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Hendy Tandianta BBS, cepat saja mau menjawab pertanyaan dari Pak Jatmika ya. Pak Jatmika di Kota Bandung. Saya lupa ya, sudah pernah bahas atau belum, atau kalau sudah pernah saya bahas hanya bagian dari tema. Mungkin ini harus terpisah temanya. Jadi gini ya. Kisah 9 ayat 7 versus Kisah 22 ayat 9. Ini tentang pertobatan Paulus. Jadi gitu aja judulnya ya. Kisah 9 ayat 7 versus Kisah 22 ayat 9. Cepat saja ya. Karena mungkin penjelasan ini satu-satunya. Orang lain sudah pernah menjelaskan ini, tapi mungkin berbeda ya. Karena kalau penjelasan ini pakai ayat Alkitab. Kisah 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman seperjalananku karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Jadi temannya Saulus itu dengar suara tapi nggak lihat seorang pun. Dengar suara, perhatikan, dengar suara. Lalu kalau kita Kisah 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata-kata kepadaku tidak mereka dengar. Loh, kalau di Kisah 22 ayat 9 lihat cahaya tapi nggak dengar suara, sedangkan di Kisah 9 ayat 7 dengar suara. Apa yang membedakan? Kenapa ini, mana yang benar ini? Apakah Paulus bohong? Ya enggak, Anda saja yang tidak paham ya. Kalau kita membaca Kisah 9 dari ayat pertama, kedua, ketiga itu Paulus melihat cahaya yang dari langit ya. Ada cahaya. Kemudian ada suara dialog. Perhatikan, ada cahaya, ada suara dialog antara Tuhan dengan Saulus. Di dalam Kisah 9 ayat 7, kenapa para teman-temannya ini mendengar suara? Kalau gitu suara apa, Pak? Jangan lupa, Allah kalau bersuara, Tuhan kalau bersuara itu seperti suara guru. Yohanes 12 ayat 29. Sama, itu juga seperti suara guntur. Jadi, mereka yang termangu-mangu, ya teman seperjalanan ini mendengar suara. Suara apa? Suara seperti guntur. Ya. Tetapi suara dialog tidak didengar. Jadi ada dua suara. Suara yang jeger seperti guruh dengan suara dialog antara Tuhan dengan Saulus ya. Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus. Itu tidak didengar. Tetapi suara bahwa ada suaranya seperti geledek, seperti guntur, mereka mendengar. Ya, clear dari sini? Ya. Di Kisah 22 mereka melihat cahaya tetapi suara dialog tidak didengar. Jadi sebenarnya teman seperjalanan itu melihat cahaya iya, mendengar suara iya, tapi suara yang jeger seperti guntur. Soal suara dialognya tidak mereka dengar. Clear. Jawaban seperti ini hanya ada dari Staol Gereja Alkitab Allah Esa Pendeta Hendy Tandianta. Silahkan Anda lihat, semua yang lain nggak ada yang jelasin kayak gini. Saya ulang, suara yang dimaksud ada dua. Suara seperti guntur. Allah itu kalau bicara seperti guntur, seperti desau air bah di dalam Wahyu 1 ayat 13-16, atau seperti guntur di dalam Yohanes 12 ayat 29. Ya. Seperti kesaksian saya ketika saya mendengar kamu ikut aku, tante saya, om saya dengar seperti geledek. Ya. Sama teman-teman seperjalanan Paulus juga mendengar suara itu, tapi suara kedua, suara dialognya tidak mereka dengar. Jadi ada suara seperti guntur, ada suara dialog, ada cahaya. Teman seperjalanan Paulus lihat cahayanya, lihat, suara seperti guntur lihat, tapi suara dialognya tidak. Padat, singkat dan clear ya. Tidak ada perdebatan sama sekali soal ini, tidak ada yang perbedaan, termasuk juga Saulus itu tobatnya sebelum apa setelah Yesus naik ke surga ya toh, dan lain sebagainya ya. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang bertabrakan. Itu hebatnya Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya.